ingkang kawula hormati, kemarin kita pelajari bahwa ilmu muamalah itu ilmu yang kita pelajari untuk diamalkan. Beda dengan ilmu mukasyafah, kita pelajari hanya untuk pengetahuan, untuk diyakini saja. Tapi kalau ilmu muamalah kita pelajari untuk diamalkan. Sedangkan ilmu muamalah ini terbagi dua, ada kalanya ilmu lahir, ada kalanya ilmu batin. Yang dikehendaki dengan ilmu lahir yaitu ilmu-ilmu yang diamalkan secara anggota badan kita, seperti kita sholat dengan rukuk. Syarat-syaratnya rukuk harus berkungkung sekira tangan kita diletakkan pada lutut sampai dinisbatkan bagi orang yang normal. Kemudian sujud harus meletakkan 7 anggota dengan sekaligus menghadap kiblat, merapatkan barisan di dalam jamaah dan lain sebagainya. Ini merupakan amaliyah-amaliyah yang nampak, amaliyah yang katon, amaliyah yang lahir yang bisa dilihat. Kedua yaitu ilmu batin. Yang dikehendaki dengan ilmu batin di sini bukan kejadukan, bukan perdukunan, bukan nambani santet dan lain sebagainya, bukan itu. Ilmu batin di sini adalah suatu ilmu yang diamalkan di dalam hati. Yaitu kita harus ini ada dua, berarti harus melakukan sifat-sifat yang terpuji, wajib memberikan perhiasan pada hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Kedua, meninggalkan sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang tidak terpuji di dalam hati kita. Dan banyaknya sifat yang terpuji yang sudah otomatis sebaliknya tidak terpuji harus ditinggalkan. Itu tidak bisa dihitung banyaknya. Kalau diglobalkan semuanya itu ada 99 sifat. Namun Imam Ghazali menjelaskan 99 itu teringkas pada tiga sifat, di mana 3 sifat ini merupakan barometer daripada sifat-sifat yang lain. Barang siapa tidak bisa menghilangkan 3 sifat ini, maka 3 sifat maka selainnya tidak akan mungkin mampu. Dan otomatis barang siapa tidak bisa bersifatan dengan sebaliknya 3 sifat ini, maka juga tidak akan pernah mampu bersifatan dengan sifat-sifat yang baik yang lain. Lu apa 3 sifat itu? Pertama, kemarin dikatakan hasud. Kedua, riya. Ketiga, ujub. Hasud yaitu apa hasud? Hasud yaitu tidak suka kalau ada orang lain lebih berhasil, tidak suka kalau ada orang lain berhasil, sukses, baik, itu namanya hasud. Riya yaitu pamer, apa yang telah dilakukan hanya untuk pencitraan, biar mendapatkan aplosan, biar mendapatkan pujian, biar mendapatkan acungan jempol dari selainnya Allah. Ketika ujub
yaitu merasa dirinya baik, merasa dirinya punya kehebatan, merasa dirinya punya keistimewaan, merasa dirinya punya kemampuan, merasa dirinya punya kekuasaan. Ini namanya ujub. Mengagumi pada dirinya sendiri, membanggakan dengan dirinya sendiri karena punya kemampuan, karena punya kehebatan, karena punya harta dan lain sebagainya. Itu namanya ujub. Nah, karenanya kita harus selalu berusaha untuk membersihkan hati kita dari tiga sifat ini. Kalau engkau mampu membersihkan tiga hal ini, yaitu hasud, berarti bagaimana? Yaitu kita berusaha untuk nasihat, untuk mengendaki orang lain baik. Ini sintawuno kali Kanjeng Nabi, ad-dinun nasihat. Intinya agama itu mengendaki bagaimana orang lain itu menjadi baik. Kedua, riya, berarti kita ganti dengan ikhlas. Jangan sampai melakukan sesuatu itu pamrih. Bahkan ingin mendapat pahala saja kalau bagi orang yang imannya itu dalam, kurang baik. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita melakukan perintahnya Allah, dan kita merasakan bukan kita yang melaksanakan, tapi semata-mata anugerah dari Allah Ta'ala. Karena tanpa anugerah dari Allah kita tidak akan pernah bisa melaksanakan. Sopoi kalau tidak mendapat anugerah dari Allah tidak bisa melaksanakan. Ketiga, ujub. Berarti tombol ujub bagaimana? Yaitu kita merasa rendah, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak punya apa-apa. Kita perbanyak dengan baca la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Itu ujub. Jangan merasa bahwa dirinya punya kekuasaan, punya kehebatan. Kalau Anda tidak mampu dari tiga hal ini, menghilangkan tiga hal ini, berarti yang lainnya lebih tidak mampu. Dan kemarin dikatakan jangan menduga bahwa engkau akan selamat di dalam ngaji ini dengan niatin sholihah. Gak akan selamat engkau ngaji dengan niatin sholihah selama di dalam hati kita ada tiga hal ini. Jadi kapan-kapan di dalam hati kita ada tiga penyakit ini, gak mungkin engkau bisa mencari ilmu dengan niatin sholihah. Ya paling-paling karena untuk nyanyi kancani, untuk mengalahkan temannya, atau biar kita lihat orang hebat dan lain sebagainya, mestinya ngoten. Nah, lalu sekarang kita kaji satu persatu dari tiga hal ini. Wa amal hasadu fa huwa mutasa'ibun aminasyuhi. Hasud niku bersumber karena medit, karena bakhil. Jadi hasud itu bersumber karena medit. Khidun itu dendam dan ghadab, marah. Yang semuanya niku gara-gara nih dan niku makan.
Orang itu ketika makan enak kenyang, makan kenyang terus enak. Jadi akhirnya syahwatnya besar, keinginannya besar. Makanya Nabi Adam alaihissalam pernah bersalah. Ini gara-gara apa? Gara-gara makanan. Walaupun toh kesalahan itu mimbabi hasanatil abror min sayyatil muqarrabin, tapi kan salah dinisbatkan dengan Nabi Adam. Dilarang untuk mendekati pada buah gandum, buah khuldi. Jarani khuldi itu karena kata iblis itu buah keabadian. Akhirnya Nabi Adam yang asalnya juga enggan untuk melaksanakan, untuk makan, dikarenakan tahu bahwa itu sudah dilarang oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Lalu karena Nabi Adam itu asalnya mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang abadi di surga, takut dikeluarkan dari surga. Kesempatan iblis datang kepada Nabi Adam karena dendam sebenarnya iblis diusir oleh Allah Ta'ala dengan mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah tidak perlu kau saya beritahukan tentang sesuatu yang bila kau laksanakan kau akan mendapatkan kerajaan selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan diusir dari surga. Karena Nabi Adam punya kesenangan semacam ini, punya kesenangan, akhirnya diberikan kesempatan oleh iblis dijadikan pancatan. Makanya sebenarnya iblis itu tidak akan pernah mampu untuk menggoda manusia kecuali manusia sendiri masuk di dalam kandangnya iblis. Apa kandangnya iblis? Di antaranya kita punya kesenangan. Oleh sebab kesenangan itu cinta buta. Wong cinta itu buta, seneng kondo, sowan kondo itu akhirnya buta dengan saudaranya, buta dengan orang tuanya. Gak tahu kalau dia itu punya saudara dan sama, tingkatannya sama. Dulu dolan bareng, bermain bareng, makan bareng, tapi karena terpancing dengan terpengaruh dengan keinginan memiliki harta, akhirnya bisa nggak kenal dengan saudara, bahkan kadang bisa dibunuh dan lain sebagainya. Termasuk orang yang suka dengan jabatan, ingin jadi DPR, ono wong sing nggak dukung, mesti dibenci. Walaupun itu saudaranya kali itu buta. Akhirnya Nabi Adam tidak mau menuruti sumpah iblis. Iblis bersumpah, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah, Adam, Hawa, saya ini menghendaki kamu masalah menghendaki baik. Kasihan kamu kalau didukno saka swarga. Kasihan. Aku dilarang loh kami iblis. Lah iya Gusti Allah melarang ini. Ya, kamu tahu harus esensial lah. Gusti Allah melarang ini karena Allah tidak ingin kamu ada di surga. Maka kamu makan saja. Biar kamu langgeng. Akhirnya Nabi Adam mamang diprovokasi oleh istrinya, yaitu
Mbak Hawa. Ya bener Kang Adam, mungkin Kang Iblis itu kan yang lebih pengalaman. Kang Iblis itu di sana sudah lama. Bagaimana tidak, Iblis sebelumnya itu sudah menjadi dosennya malaikat itu 20.000 tahun. Ngalim. Makanya Nabi Adam juga mikir-mikir, terus akhirnya dengan dibumboni kali Hawa tersebut, akhirnya Nabi Adam percaya. Iya. Sungguh terpaksa akhirnya dia melangkah untuk mengambil buah khuldi. Makan. Apa yang terjadi setelahnya makan? Fakala fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhshifani alaihima min waraqil jannah. Mari mangan buah khuldi akhirnya. Fatafiqa yakhshifani alaihima min waraqil jannah. Apa Bu? Fabadat lahuma sawatuhuma, syahwate katon. Jeniku hanune katon. Mulane sing katon sak donya niku dari makhluk-makhluke Gusti Allah ya guru menungso to. Sing hanune katon niku. Liyane menungso niku mboten enten. Ana binatang sing katon ya sing kaya menungso kae. Iki to. Sing kaya menungso kok mirip niku arene. Iku padha katone niku. Berani Erwin mengatakan kalau manusia itu aslinya tegak kentai. Betul mirip, betul. Masya Allah. Darwis, Mahmud Darwis yang mengatakan manusia dari ketek. Sapi mana orang ketok. Dari bulan ini syahwat ini. Boleh wis syahwat, boleh mangan terus akhirnya punya syahwat. Boleh wis syahwat, wis wong-wong niku lek inunya itu sudah naik. Mangko mazakaruhu zapa sulusa akli, 2/3 akalnya hilang, gak bisa menguasai diri. Makanya jangan sampai hal itu diremehkan. Malah guru ini tok jangan. Pemaneh misalnya salah sekdahai sekitar dadai, nggak bisa. Itu nanti kalau sekitar dada ya bisa amblas. Mungkin itu nggak bisa. Kenapa kok bisa amblas? Karena kalau sudah naik pita, naik pita itu sudah intisar, gemelar, ngaceng, itu berapa sulusa akli, 2/3-nya akal hilang. Pokok yang penting dapat, yang penting dapat. Nafsu nih sing 2/3. Makanya dari sini wong wedok niku lek diakati siri karo wong lanang cok gelem. Nah, itu hanya karena dia lagi naik begitu saja. Wis aku tanggung jawab. Musim lain aku tanggung jawab dan seterusnya. Walaupun tanggung jawab tak rapi dan seterusnya, ora usah. Niku lek rayuan gomblang mergo 2/3 kali lah. Tapi nanti ketika sudah terjadi, terus sadar. Sudah selesai sadar. Baru ngerti kalau ini salah, perbuatan salah. Ingin tanggung jawab, enggak bisa. Macam itu sudah dosan pun reda, lewis ngono ali turu niku pun reda, pikirannya pun turun, ngoten bareng. Itu bahayane ten. Nah, ketika 2/3 kali hilang yang semacam itu berarti harus menuntut wong lanang kepingin wong wedok kepingin wong lanang, sudah nggak bisa ditahan yang semacam itu. Nah, ketika kepingin yang semacam itu maka butuh biaya. Karena tanpa biaya biayaan. Tanpa pulus mampus. Tanpa modal madil.
Lah saiki sapa lah wong? Siapa yang mau coba tanpa dingoni, tanpa biaya gelem, ora gelem. Mesti butuh duit. Lah, niku lek rada apik iki ora larang ya 75 juta barang kok. Nek sing 100 juta barang ya. Lungke. Ya lek merongos-merongos nitek ngoten ya. Murah. Nuwun sewu boleh ana sing merongos kula niku. Merongos kira ngene ya. Wis pokoke ya 50.000 wis gelem iki. Cukup bisa. Lha niku. Lah ketika nanti keinginan harta yang banyak karena kepingin memiliki sing apik. Nah mulai dari sinilah akhirnya punya keinginan bagaimana saya bisa mendapatkan harta. Nah untuk mendapatkan harta, lek gur mancing, wah gak telaten, gak oleh-oleh. 75 juta katanya mancing, ya sampai entek umurnya gak cukup. Nah tentunya menginginkan yang bisa mendapatkan secara cepat. Nah, itu lek sing duwe ilmu, nah, ingin jadi pejabat. Nah, ini ingin jadi pejabat, lek duwe ilmu nekat. Jalan pintas. Nah, niku biasa ngoten. Lek sing duwe ilmu niku ingin jadi pejabat. Nah, ketika ingin sudah menjadi pejabat, berarti hubulja. Nah, kepingin jadi DPR, ingin jadi bupati, gubernur dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Nah, lalu ilmu marakno sombong gitu niku. Kalau sudah keinginan yang semacam itu ingin jadi pejabat, ini mulai atau dikatakan sumber dari kejahatan, sumber dari kemaksiatan, sumber dari kekeliruan ini kubulja, kepingin pangkat. Loh kenapa? Ini lek wis kubulja kepingin pangkat, maka harus dengan satu pencitraan, riya. Segala amaliyahnya perlu diekspos. Kadang hanya diekspos saja. Saya akan membantu ini, bantu ini, terserahnya diekspos, yuk kasih bantu. Nah, kan di film ini kok, ini biasa dikatakan ini biasa dari YouTube ini kayak ada orang miskin, terus dikasih uang, terus dikasih apa, saya kasihan bantu kan, Rono di syuting. Setelahnya selesai, dijaluk mana barangnya. Lalu ini nolong ya karena diekspos. Setelahnya selesai ya dijaluk mana. Jadi pencitraan. Nah ini yang disebut dengan riya. Jadi kena pasal yuraunan nasa wala yakuruna wa ila qalila. Nomor 2, nek wis nek pun riya. Nah, gak jadi-jadi, gak iso-iso. Pangkah gak laku, maka akan niti-niti kesalahannya lawan. Niti-niti kesalahan lawan kalau memang ketemu ya disebarluaskan, dikampanyekan, disebut-sebutkan kejelekannya. Terus kena pasal wala tajassasu wala tayasu birokhillah. Nah, akhirnya meneliti-neliti kesalahan wong, salahane koncone. Nah kalau nanti tahu kesalahannya akhirnya disebarluaskan. Wis kena ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun wala
yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan, ngrasani. Kalau ternyata gak menemukan kesalahan, ya difitnah, terus kena pasal wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, kalau nanti ternyata masih kalah, dendam. Nah, ini dendam. Terus kalah, dendam. Lek menang, sombong. Nah, ini lek kalah, dendam. Kapan dendam itu mampu untuk mewujudkan marah, kan kalah ini kan marah ketika marah itu mampu mewujudkan godopnya, ya diwujudkan dengan melakukan kejahatan, demo dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu dari marah ini, karena tidak mampu untuk mewujudkan karena kalah, karena kalah kuat, akhirnya hidun, dendam. Kapan-kapan tenono. Nah, dengan dendam ini selalu tidak suka kalau dia itu berhasil. Kalau dia ini sukses, akan tidak suka. Nah, disinilah yang disebut bahwa hasud itu sumbernya dari bakhil, sumbernya dari hidun, sumbernya dari ghadab. Itu marah, apa hasud, nggak suka kalau dia itu berhasil. Sampai bakhil, fa innal bakhila walladhi yaqulu bima fi yadihi ala khairi. Ati minasyukhi saking bakhil, saking medhit. Fa innal bakhila maqatu muslim bakhil iku walladhi perkara yang berkhulukan bakhil sapa wong bima kan perkara yadi kan ing dalam tangane alazi ala ghairi ngatasin yani alazi. Wong bakhil niku orang yang bakhil dengan apa yang ada di tangannya, mbuh niku harta, jabatan, atau perkara yang harus diserahkan, mestinya dia harus mengalah, jadi gak mau menyerahkan. Niki jenenge bakhil. Wis kadung penak dadi pimpinan, gak mau turun, gak tahu mudun. Nah ini yang ini termasuk bakhil. Lalu wasyakih utawi kang aran syakih huwa ladzi yamkhalu bi nikmatillah. Orang yang bakhil dengan nikmati Gusti Allah. Lah niki ono kancane oleh nikmat, kancane oleh anugerah, kancane oleh pangkat. Dhek gak rela, niku jenenge bakhil. Betul. Nah, kenapa kok rela tadi? Karena dia itu punya keinginan. Kalau dia tidak punya keinginan, tidak mungkin dia akan gak rela. Sampeyan seneng karo cewek sing cantik, yang sudah barang tentu lagi memiliki wong, marah. Kalau sudah marah, gak suka, berusaha untuk dikesahkan. Kalau gak mampu, ya dendam, khidun. Bagaimana caranya? Kalau saya tidak dapat, mereka pun juga harus tidak dapat. Podo kaulai daripada itu dengan ini. Niku terjadi nih ngoten. Niki sing dimaksudkan hasud niku timbulnya sangka sukun niku adalah bakhil dari nikmatnya Allah, dengan nikmatnya Allah. Padahal waya utawi nikmah nikmatnya Allah iku fi khazaini qudrati, ing dalem pira-pira gudange kekuasaane Allah Ta'ala. La fi khazainihi, ora ing dalem gudange al-abi wong niku au. Padahal kalau kita tahu siapa yang akan diberi nikmat itu ada di gudangnya Allah Ta'ala. Terserah kehendaknya Allah, kekuasaannya Allah. Walaupun kau mencurahkan jiwa raga, kepingin jadi pangkat, berapa uang yang kamu sebarkan malah dihapusi oleh tim seks. Entek duitnya, wah di sana
antusias Pak, buat sana antusias Pak, semuanya dukung, sedang dikai kaben, kaben ini. Ayo jadi, ini fi qudratillah, kekuasaannya Allah, bukan kekuasaan kamu, bukan karena uang. Ya walaupun kadang-kadang kekuasaannya Allah, tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudzillu man tasya'. Arti kekuasaan Nabi Gusti Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan mengasarkan kepada siapa yang dikehendaki, akan mengangkat derajatnya orang yang dikehendaki. Wa ya fi khazaini qudratillahi ta'ala. La fi khazaini, bukan pada gudangnya kamu, bukan pada keinginan kamu, tidak bisa kekuasaan. Nah ini kadang-kadang orang yang winter ngalir tapi malah nggak dipakai. Orang yang tidak begitu bisa malah dipakai. Kenapa? Ya orang sing dikenal sing gak pati iso niku sing ngalim ora pati dikenal ngono lho. Diantarane gini diantarane. Macam-macam. Ada yang bisa lobby ya sing iku. Ada yang punya duit ya iku ngoten lho. Nah, sing disenengi masyarakat sing niku, sing kaya gak disenengi, niku macam-macam. Nah, sing dadekno masyarakat seneng atau tidak seneng niku pangeran. Ini Allah Taala. Wes. Wal hasudu. Lha sapa sing wong hasud niku?